pagi teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Elistika Hania. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santi Palu Sinteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada bayi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya mahasiswa praktik dari Universitas Santi Palu Sinteng, Program Studi D3 Kebidanan. Jadi ibu, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada bayi ibu. Jadi ibu, apakah ibu bersedia? Ya, ibu bersedia. Pada bayi ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada bayi ibu. Jadi ibu, apakah ibu bersedia? Ya, ibu bersedia. Tidak. Baik ibu, apakah saya boleh menggendong bayinya agar saya membaringkannya di tempat Boleh, tidur? Ibu. Baik ibu ya. Tiga. Baik, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan alat. Yang pertama, ada timbangan bayi, ada pengukur panjang badan bayi, ada stetoskop, ada pengukur lila, ada termometer, ada metlin, ada buku catatan. Selanjutnya ada teleskop, dan juga ada penil. Tiga. Dan yang terakhir ada lampu sorot. Tiga. Langkah selanjutnya adalah memastikan pencahayaan baik dan bayi dalam keadaan hangat. Tiga. Lalu langkah selanjutnya adalah mencuci tangan dengan menggunakan metode 6 langkah. Basahi kedua tangan dengan air mengalir. Lalu tuangkan sabun secukupnya kepada telapak tangan. Selanjutnya tuangkan sabun secukupnya kepada telapak tangan. Gosok telapak tangan secara bergantian. Lalu gosok punggung tangan secara bergantian. Lalu sela-sela jari. Kemudian buku-buku jari. Lalu ibu jari. Dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Setelah itu basahi kedua tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan tangan dengan menggunakan handuk bersih. Baik, tadi saya sudah mencuci tangan dengan menggunakan metode 6 langkah. Sekarang saya akan menggunakan sarung tangan pada kedua belah tangan saya. Selanjutnya saya akan menilai keadaan umum bayi. Yang pertama adalah warna kulit. Di sini warna kulit bayinya normal, yaitu kemerahan. Kemudian tonus ototnya juga normal. Sudah. Lalu tangisan bayi dalam keadaan normal. Baik, setelah memeriksa keadaan umum pada bayi, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan pengukuran TTV pada bayi. Yang pertama adalah melakukan pengukuran suhu. Baik, di sini suhunya normal, yaitu 36 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan menghitung frekuensi pernapasan pada bayi. Jadi di sini frekuensi pernapasannya adalah 60 kali per menit. Ini termasuk frekuensi pernapasan yang normal untuk bayi. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan menghitung frekuensi jantung pada bayi. Jadi di sini frekuensi jantungnya adalah 120 kali per menit. Ini adalah frekuensi jantung yang normal pada bayi. Tiga. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan menimbang berat badan bayi. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah meletakkan kain di atas timbangan agar badan bayi tidak tersentuh langsung di timbangan.
Lalu yang akan saya lakukan adalah menghitung berapa berat kain pada timbangan ini. Jadi beratnya adalah 1 ons. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penimbangan berat badan pada bayi. Selanjutnya saya akan menghitung berapa berat badan bayi. Jadi di sini berat badannya adalah 3.500 gram. Ini adalah berat badan bayi yang normal. Selanjutnya adalah saya akan mengukur panjang badan bayi, yaitu dari ujung kepala sampai di tumit. Jadi di sini panjang badannya ada 55 cm. Setelah menimbang berat badan bayi dan mengukur panjang badan bayi, saya akan membaringkan kembali bayinya di tempat tidur. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Sitap. Yang pertama adalah melakukan inspeksi pada area kepala bayi. Jadi di sini kepalanya dalam keadaan normal. Yang selanjutnya adalah saya akan melakukan palpasi. Setelah palpasi saya akan memeriksa pada bagian ubun-ubun bayi. Di sini bagian ubun-ubunnya cekung. Selanjutnya adalah molase sutura. Sekarang saya akan memeriksa pada bagian tulang kranial. Di sini tidak ada cepal hematom dan juga cuput succedaneum. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pengukuran lingkaran kepala. Baik, yang pertama adalah dari fronto occipitalis atau dari dahi keliling kepala bayi. Baik, di sini diameternya 34 cm. Baik, selanjutnya adalah melakukan pengukuran dari mento occipitalis atau dari atas kepala ke dagu. Di sini diameternya adalah 35 cm. Selanjutnya adalah saya akan melakukan pengukuran dari suboccipitobrematica, yaitu dari belakang kepala diukur keliling. Di sini diameternya adalah 32 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari submentrobrematica atau dari dagu menuju ke belakang kepala. Baik, di sini diameternya adalah 32 cm. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama adalah memeriksa kesimetrisan mata dengan cara mengukur dengan menggunakan jengkal dari telinga menuju mata. Baik, di sini matanya simetris. Selanjutnya adalah saya akan memeriksa apakah ada tanda-tanda infeksi pada mata bayi. Baik, di sini tidak ada tanda-tanda infeksi pada bayi. Skleranya berwarna putih dan juga konjungtivanya berwarna merah muda. Langkah selanjutnya adalah menguji penglihatan dengan menggunakan cahaya. Kita mengarahkan cahaya ke suatu arah. Apabila bayi mengikuti cahaya tersebut, berarti bayi tersebut tidak buta. Jadi di sini bayinya tidak buta.
Baik, langkah selanjutnya adalah menguji apakah bayi mengalami strabismus atau juling dengan cara kita mengarahkan cahaya senter ke suatu arah. Jika bayi tidak melihat ke arah tersebut, berarti bayi tersebut mengalami strabismus atau yang biasa kita sebut dengan juling. Baik, di sini bayinya tidak mengalami strabismus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Yang pertama adalah menguji apakah telinga simetris atau tidak. Jadi di sini telinganya simetris. Dan selanjutnya saya akan memeriksa lubang telinga. Pada lubang telinga bayinya tidak ada cairan atau sekret. Pada gendang telinganya bersih dan juga normal. Selanjutnya adalah menguji pendengaran bayi dengan cara menepukkan tangan. Apabila bayi kaget berarti pendengarannya normal. Baik teman-teman, di sini pendengaran bayinya normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung bayi. Di sini saya akan menggunakan senter. Baik, di sini di hidung bayi tidak ada cairan atau sekret dan juga tidak ada cuping hidung. Hidungnya dalam keadaan bersih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Di sini mulut bayinya simetris, tidak ada bercak putih pada gigi, pada gusi dan juga pada lidah bayi. Selanjutnya saya akan melakukan refleks mengisap pada bayi dengan cara mendekatkan jari saya pada mulut bayi. Selanjutnya saya akan menguji refleks mengisap pada bayi dengan cara letakkan tangan kita di pinggir bibir bayi. Apa bayi mengisap jari kita berarti refleks bayi normal. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan pada bagian leher bayi. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi untuk meninjau apakah adanya pembesaran pada kelenjar tiroid. Baik, di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan juga tidak ada pembesaran kelenjar parotis dan tidak ada pembesaran vena jugularis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Pada bagian dadanya normal, simetris dan juga terdapat puting susu. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar dada. Baik, di sini lingkar dadanya adalah 34 cm. Ini adalah lingkar dada yang normal pada bayi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas atau pada tangan. Di sini saya akan memeriksa kedua buah tangannya. Kedua tangannya simetris dan juga bergerak aktif. Jumlah jarinya lengkap, yaitu pada setiap tangan ada 5 jari. Di sini warna kukunya juga tidak pucat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lila pada bayi. Baik, di sini panjang lilanya adalah 12 cm. Ini adalah panjang lila yang normal untuk bayi. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf dengan cara melakukan refleks moro, yaitu dengan memberikan rangsangan dengan tepukan tangan. Apabila bayi kaget berarti refleks moronya normal. Baik, di sini refleks moronya normal. Selanjutnya adalah saya akan memeriksa refleks glabelar pada bayi dengan cara ketuk daerah pangkal hidung secara pelan dengan menggunakan jari telunjuk. Dan bayi akan mengedipkan mata 5-4 kali pada ketukan pertama. Jadi di sini refleks glabelarnya normal.
Langkah selanjutnya adalah memeriksa refleks mengisap, yaitu dengan cara sentuhkan ibu jari kita ke mulut bayi, lalu tekan pada mulut bayi pada langit bagian dalam gusi atas. Timbul isapan yang kuat dan cepat. Baik, di sini refleks mengisapnya normal. Selanjutnya adalah memeriksa refleks mencari atau rooting. Langkah selanjutnya adalah melakukan refleks mencari, yaitu letakkan tangan kita di bagian pipi bayi. Kepala bayi akan menoleh ke arah tangan kita dan akan membukakan mulutnya. Ini akan terjadi apabila refleks mencarinya normal. Jadi di sini teman-teman, refleks mencarinya normal. Baik, selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan refleks menggenggam dengan cara letakkan tangan kita di telapak tangan bayi. Apabila bayi menggenggam kembali tangan kita, berarti refleks menggenggamnya normal. Jadi di sini refleks menggenggam dari bayinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan refleks Babinski pada bayi. Gores telapak kaki bayi mulai dari tumit, gores sisi lateral telapak kaki ke atas, kemudian gerakan sepanjang telapak kaki bayi. Bayi akan menunjukkan respon berupa semua jari kakinya akan hiperekstensi dengan ibu jarinya dorsifleksi. Jadi di sini refleks Babinskinya normal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut bayi. Di sini tidak ada penonjolan tali pusat pada saat bayi menangis, tidak ada perdarahan tali pusat, dan juga perut bayi lembek pada saat bayi diam, dan tidak adanya benjolan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada laki-laki. Di sini terdapat dua testis pada skrotum dan juga pada bagian penis berlubang pada bagian ujungnya. Baik, langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pinggul. Kita memutar bayinya, lalu menekukan kaki, diputar perlahan untuk mengetahui sambungan dari panggul. Jadi di sini keadaannya normal. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bagian bawah atau pada bagian kaki. Di sini kakinya simetris dan juga gerakannya aktif, warnanya kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada bercak hitam atau tanda lahir, dan juga tidak ada varies pada kaki. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Yang pertama pada area punggung ada spina bifida, dan juga di bagian tulang belakang ada lordosis, kyphosis, dan juga skoliosis, lubang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian anus bayi. Jadi di sini pada bagian anusnya terdapat lubang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Jadi di sini warna kulitnya kemerahan, tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada bercak hitam atau tanda lahir. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Jadi keadaan fisik bayi Ibu normal, tidak ada kelainan. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan dulu terima kasih atas kerjasama. Baik, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan handscoon, lalu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita merapikan kembali. Baik, setelah mencuci tangan, saya akan merapikan kembali alat-alat yang telah saya gunakan.